Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita bersyukur di minggu kedua bulan Mei ini masih diberikan kita kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, kami bersyukur atas anugerah-Mu kami ada sampai hari ini karena pertolongan-Mu. Pimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu, agar kami dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dan kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini saya akan bagikan buat kita semua firman Yahweh yang terambil dari Mazmur 91 ayat 14-16 yang berbunyi demikian. Sebab Ia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia di tempat tinggi. Aku akan menempatkan dia di tempat tinggi, karena dia telah mengenal namaku. Dia akan berseru kepadaku, dan aku akan menjawab dia. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Aku akan memuaskan dia dengan umur panjang, dan aku akan menunjukkan kepadanya keselamatanku. Situasi sekarang ini membuat banyak orang untuk tawar hati, bimbang, takut, cemas, dan membuat orang betul-betul banyak kacau balau. Hari ini saya memberikan tema firman yang sudah kita dengarkan sama-sama, yaitu temanya adalah mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh. Bicara tentang mengasihi, banyak orang mengasihi sesamanya. Kalau betul-betul dia mengasihi sesamanya, apapun yang dia miliki, dia mau beri kepada orang itu. Bahkan nyawanya pun siap dipertaruhkan. Hal ini pun kita harus lihat. Zaman sekarang banyak orang mengasihi Yahweh, mengatakan, tapi dalam tindakan sehari-harinya tidak demikian. Ciri-ciri orang yang mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh, yang pertama, dia akan mengutamakan Yahweh dalam segala perbuatan sehari-hari. Artinya sebelum dia melakukan aktivitas yang lain, dia akan berdoa dengan sungguh-sungguh minta perlindungan daripada Yahweh itu sendiri. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh, apapun yang dia perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan selalu didasari oleh firman Yahweh. Kalau dia rasakan itu tidak sesuai dengan firman Yahweh, dia tidak kerjakan. Jadi dalam hal ini kita lihat ada dua ciri yang penting dari orang yang mengasihi Yahweh. Nah, sekarang persoalan utama, apa untungnya kalau kita mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh? Yang pertama-tama, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Yahweh, untungnya adalah Yahweh pasti membebaskan kita dari segala permasalahan yang kita hadapi. Kita ambil satu contoh. Ketika Daniel itu di dalam kerajaan, yaitu Raja Nebukadnezar, juga pada zaman Raja Ahasveros, dibuat satu pengumuman bahwa tidak boleh bermohon kepada siapapun kecuali kepada raja dalam 30 hari. Tetapi setelah Daniel mendengar undang-undang itu disahkan, justru Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Saya bacakan dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Dan ketika Daniel mengetahui bahwa maklumat itu telah ditandatangani, pergilah dia ke rumahnya, dan jendela-jendela kamar
atasnya terbuka ke arah Yerusalem, dan dia bersujud 3 kali sehari, berdoa dan memuji di hadapan Elohimnya sebagaimana dia melakukannya sebelumnya. Jadi sebelum ada undang-undang itu dan sesudah ada undang-undang itu, Daniel tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Hasilnya kita perhatikan di ayat yang ke-21-22. Lalu Daniel berkata kepada raja, "Ya raja, hiduplah selamanya. Elohimku telah mengirim malaikatnya, dan dia telah menutup mulut singa-singa itu, dan mereka tidak menyakiti aku, karena dalam pandangannya ketulusan terdapat dalamku, dan juga di hadapanmu ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Kita perhatikan Daniel tadi dimasukkan dalam gua singa. Singa itu senang menerkam binatang maupun manusia. Tapi ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, singa itu tertidur. Mengapa? Itu janji Yahweh yang sungguh-sungguh mengasihi dia, membebaskan dari segala permasalahan. Masalah Daniel adalah dia di satu sisi harus berdoa, di satu sisi dia melanggar undang-undang yang ditetapkan raja. Tapi kita perhatikan ketika Daniel bersungguh-sungguh berdoa, maka Yahweh membebaskan dia dari mulut singa. Yang kedua, apa untungnya kalau kita mengasihi Yahweh? Yaitu dia menempatkan dia di tempat yang maha tinggi, yaitu Yahweh menempatkan orang itu di tempat tinggi. Karena Daniel tadi mengutamakan Yahweh di dalam hidupnya, dan raja sendiri, Raja Darius mengatakan bahwa Daniel tidak punya kesalahan apapun, maka Daniel ini karena tidak dimakan oleh singa dan dia betul-betul jujur dan tulus, maka raja itu mengangkat Daniel, memberikan jabatan di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 8. Dan Daniel menjadi makmur pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Kita perhatikan di sini, keuntungan kedua adalah Yahweh menempatkan dia di tempat yang tinggi, atau jabatannya diberikan jabatan yang tinggi. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka dilarang untuk menyembah kepada yang lain dan harus menyembah patung, tapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap menyembah kepada Yahweh, tidak menyembah patung. Mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, tapi api tidak sanggup membakar mereka, dan setelah mereka lepas dari api itu, mereka juga diberikan jabatan yang tinggi. Yang ketiga, apa untungnya kalau kita mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh? Apa yang kita minta pasti dijawab. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 yang berbunyi demikian. "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dimengerti, apa yang tidak engkau ketahui." Jadi betapa untungnya kita mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita minta pasti dia jawab. Yang keempat, apa untungnya kalau kita mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh? Yahweh menyertai kita dalam kesesakan. Bisa kita bayangkan seperti Daniel tadi atau Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka, kalau Daniel masukkan ke dalam gua singa, ketika Sadrak, Mesak dimasukkan dalam perapian, betapa sesaknya hati mereka. Tapi kita perhatikan, di situ juga Yahweh menyertai mereka dalam kesesakannya, memberikan jalan keluar. Kita pernah dengar yang namanya Paulus dan Silas dimasukin dalam penjara juga. Dalam kesesakannya, Yahweh memberikan jawaban, mereka dibebaskan dari penjara itu, karena ketika mereka berdoa dan menyanyi menyembah Yahweh, tiba-tiba tembok penjara itu runtuh. Kita lihat
tidak ada ruginya kita mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, apalagi untungnya. Yahweh pasti melepaskan dia dari malapetaka. Saya ulang-ulang tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Siapa sih yang mampu menghadapi api? Siapa sih yang mampu menghadapi singa? Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh takut kepada Yahweh. Api tidak mempan di dalam hidupnya, singa tidak mempan untuk mau menerkam hidupnya. Situasi sekarang ini mungkin lebih panas daripada api yang membakar tubuh Sadrak, Mesak, Abednego. Jika engkau sungguh-sungguh mengasihi Yahweh, engkau tidak merasa situasi sekarang ini menjadi panas, atau seperti situasi Daniel tadi, seperti singa yang mengaum-ngaum, mungkin iblis berbisik di telingamu, di pikiranmu, di hatimu, besok kau makan apa, besok kebutuhanmu dari mana. Itu teriakan singa itu, atau ancaman daripada api keadaan akhir zaman ini. Tapi percayalah bahwa ini janji Yahweh, bahwa Yahweh akan melepaskan dia dari malapetaka. Apapun yang sedang terjadi sekarang ini, percayalah, Yahweh pasti tolong engkau dilepaskan dari malapetaka yang sedang terjadi sekarang ini. Yang keenam, apa untungnya kita mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh? Yahweh pasti memberikan umur panjang. Nah, di dalam Amsal yang ke-10 ayat 27 yang berbunyi demikian. Takut akan Yahweh memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik akan dipersingkat. Jadi ini jaminan dari Yahweh sendiri. Kalau engkau sungguh-sungguh takut kepada Yahweh itu, pasti umurmu panjang. Bukan karena makan vitamin ini dan itu. Bukan karena olahraga ini dan itu. Makanan terjamin. Enggak menjamin itu. Jika engkau sungguh-sungguh takut kepada Yahweh, engkau pasti sehat, pasti umur panjang. Itu yang perlu kau pegang. Yang ketujuh, apa untungnya kita untuk mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh? Yaitu Yahweh menjamin keselamatan kita. Ini yang paling penting. Sebanyak apapun harta kekayaan yang kau miliki, kepintaran dan segala macam, kalau engkau mati tidak masuk surga, untuk apa? Tetapi ini satu jaminan daripada Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kalau kita berada di dalam Dia, menerima Dia, percaya kepada Dia, maka ada satu jaminan keselamatan yang diberikan kepada kita. Saya bacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi kita lihat di sini, yang terakhir ini, siapa yang percaya, artinya mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh, dijamin hidup kekal dan akhir zaman dibangkitkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Mesias, saat ini seperti apakah engkau mengasihi Yahweh itu? Apakah karena kesulitan? Apakah karena keadaan seperti ini? Apapun keadaanmu, tetap mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh. Ingat, ada 7 keuntungan jika engkau mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Ajar kami juga untuk mengutamakan Engkau dalam setiap hidup kami. Ajar kami untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu di dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Mesias, Roh-Mu yang mengajari kami, Roh-Mu yang memampukan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu,
pemuda, remaja, anak-anak. Pelihara, jagai, supaya betul-betul mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Berkati seluruh hamba-hambamu, pelayan di kota, di desa pedalaman, agar juga dalam situasi sekarang ini tetap mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Berkati bangsa dan negara kami, pulihkan dari keadaan yang sekarang ini, jagai pemerintah pusat sampai daerah, juga penduduk Indonesia, buat damai sejahtera Bapa. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati, amin.